Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah teman-temannya pulang, tinggallah mereka berdua. Inggit langsung beristirahat di kamarnya dibantu Biru, sementara pria itu membersihkan kekacauan yang diakibatkan teman-temannya. Kedatangannya yang rusuh tak ubah kayak kapal pecah. Sofa bergeser, lantai kotor, dan pastinya sampah bekas makan menodai mata di sana-sini. "Aku bersih-bersih dulu ya," ujarnya setelah memberi kenyamanan pada istrinya. "Emang bisa?" tanyanya meragu. Selama mereka menikah, Biru selalu cuek untuk hal itu. "Kalau tidak bisa ya dicoba, nyapu sama ngepel doang, gampang lah," jawabnya enteng. Cukup lama pria itu membuat rumah mereka kinclong kembali. Sore menjelang berganti petang. Ia menghampiri istrinya di kamar. "Git, sibuk ya?" tanyanya mendekat. Inggit tengah memangku laptop dan terlihat fokus pada layar. Sedikit. Kenapa, Al?" Aktivitasnya terjeda. Gadis itu menengadah memidai Biru. "Aku harus kerja. Kalau aku tinggal sendirian gak apa-apa." Entah mengapa, Biru mendadak khawatir meninggalkan istrinya di rumah sendirian. "Oh, kerja ya? Gak apa-apa. Kamu langsung kunci pintunya saja dari luar. Hati-hati di jalan. Nanti kalau kamu butuh apa-apa gimana? Mau aku bantu ke kamar mandi dulu sebelum aku berangkat?" "Nggak ada, udah berangkat aja." "Udah nggak begitu sakit juga, kamu yang terlalu memanjakan aku." "Salah ya, aku lakuin itu. Kamu nggak nyaman?" "Nggak gitu, Al. Cewek mana sih yang nggak seneng dimanjain suaminya? Pasti seneng lah. Cuma ngerasa aneh aja, masih suka aneh sama sikap kamu." "Maaf untuk waktu yang dulu, insya Allah nggak aku ulangin lagi." Iya, tadi kamu sebut aku suami. Berarti sekarang sudah diakuin dong." Godanya mengulum senyum. "Terpaksa, kan status kita gitu. Ya gitulah pokoknya." "Ya gitu apa? Ngomong yang jelas sayang," tanyanya menggoda. Biru duduk lebih dekat. "Udah sana berangkat, katanya kerja, kok malah diem?" Biru bergeming, memperhatikan Inggit yang terlihat sibuk sendiri. "Git, fokus ini bentar." "Apa sih?" Netranya bertemu dengan netra hitam pria itu. Biru masih setia menatap lekat. "Apa, Al?" Inggit salting sendiri ditatap suaminya tanpa jeda. "Apa sih, malah liatin aku kayak gitu?" Inggit langsung memutus kontak mata mereka, mengalihkan pada objek lain dan terlihat sibuk sendiri. Bukan Biru namanya kalau nggak pandai menyikapi momen. Pria itu mengambil laptop di pangkuan Inggit, lalu bergerak cepat mengikis jarak. "Al, aku lagi merampungkan tugas yang tertinggal." Protesnya tak terima ketika laptopnya dijauhkan Biru. "Sebentar sayang, bentar doang." Biru fokus menyorotnya lembut. Mendadak ia gugup sendiri dihadapkan situasi sedekat ini. "Mau minta yang tadi, biar aku semangat kerjanya," ujarnya langsung mengikis jarak. Sebelum sempat menjawab, Biru sudah dulu menyerang tanpa jeda. Pria itu takut ada bala benalu lagi yang menggagalkan misinya. Inggit yang mendapat serangan mendadak terkesiap untuk beberapa detik. Pergerakan Biru yang begitu lembut membawa gadis itu pasrah dan terpejam. Berusaha menikmati alur dan momennya. Inggit menerima lumatan kecil yang begitu menuntut. "Makasih, ini adalah ciuman terindah yang pernah aku rasakan," ucapnya sungguh-sungguh. Inggit tersenyum mendengarnya. "Gombal banget, udah sana berangkat," usirnya pada pria yang masih menempel di sampingnya. "Pengen libur, sayang banget ninggalin kamu di rumah sendirian," ujarnya jujur. Rasanya enggan untuk melangkah. Terlalu sayang momen yang indah ini terlewat begitu saja. "Kok gitu? Kalau gitu mending tadi aku tolak aja, malah gak bikin kamu semangat." "Jangan, aku semangat banget malah. Aku kenapa ya, hawanya kangen terus sama kamu." "Ah, bener, sepertinya karma Devan berlaku." "Karma apa?" Inggit menyorot bingung. "Dikutuk bucin sama kamu." Inggit tertawa mendengar celotehan jujur Biru. "Cup." Biru mendaratkan satu kecupan di pipi. Inggit yang masih cengengesan langsung terdiam.
Aku bahagia lihat kamu tertawa kayak gini. Aku berangkat kerja dulu ya. Pamitnya yang terasa berat, padahal cuma untuk beberapa jam ke depan. Inggit mengangguk saat tangan biru meminta pamit. Gadis itu menyambut dengan takzim, terakhir meninggalkan jejak sayang di keningnya. Sepeninggalan biru, rumah terasa begitu sunyi. Inggit juga merasa ada yang hilang dari momen-momen manis tadi. Mungkin benar cinta itu telah tumbuh di hati keduanya, hingga terpisah sebentar sudah membuatnya merindu. Pukul 10 malam, biru belum juga kembali. Ada rasa khawatir yang mulai melingkupi hati. Inggit tidak bisa memejamkan matanya. Otaknya terus mencemaskan pria itu. Hingga jarum pendek di angka 11 malam, Inggit tidak tahan untuk tidak menghubunginya. Gadis itu langsung menyambar ponsel dan mencari kontak suaminya. Kenapa nggak diangkat sih? Gerutunya kesal. Inggit berjalan tertatih keluar kamar, mencoba mengintip halaman depan, menunggu itu cukup menyebalkan. Lelah hayati membawa gadis itu terlelap di sofa, menunggu biru pulang yang entah jam berapa. Inggit sampai tertidur di ruang tengah. Cukup larut pria itu pulang, rasa tak sabar bertemu membuat pria itu semangat melangkahkan kakinya menyambangi rumah. Biru mendengus lelah mendapati istrinya tidur di sofa. Biru pikir Inggit sengaja menghindari dirinya. Kenapa tidur di sini sih? Pria itu langsung memindahkan ke kamar, ikut terlelap setelah sebelumnya membersihkan diri di kamar mandi. Keesokan paginya, Biru terjaga lebih dulu. Ia menyiapkan semuanya sendiri. Inggit baru terjaga setelah pria itu kembali membeli nasi sarapan dari seberang jalan. Al, kamu udah rapih aja. Semalam pulang jam berapa? Lain kali jangan tidur di sofa. Bukannya menjawab, Biru langsung mengalihkan pertanyaan. Sarapan dulu, Git. Udah aku siapin. Hari ini kita dimintai keterangan untuk ke kampus. Ujarnya di sela-sela sarapan. Aku malu datang ke kampus. Jawabnya mendadak lesu. Kita harus jelasin pada pihak kampus kalau kita adalah pasangan halal. Dan kamu, aku harap jangan terlalu dekat dengan sahabatmu itu, karena aku yakin ini ulah dia. Tolong jangan percaya apapun yang keluar dari mulutnya. Nasihatnya sebelum berangkat. Usai prepare, Biru membantu Inggit membimbing berjalan. Inggit yang masih sedikit kesusahan berjalan itu terpaksa menyambangi kampus didampingi suaminya. Kasus itu juga menyeret kedua orang tua mereka yang dihubungi langsung dari pihak kampus. Ruangan mendadak genting dan mencekam. Bukan hanya kedua orang tua Inggit yang meminta penjelasan. Kedua orang tua Biru juga menatap gadis yang berstatus menantunya itu dengan mata kecewa. Terlibat obrolan yang cukup privat dan serius di dalam ruangan. Jajaran penting departemen kampus nampak hadir di sana. Rupanya foto-foto yang tersebar via internet itu cukup viral hingga berimbas nama kampus terbawa-bawa. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan tegas untuk sanksi bagi siapa saja yang telah melanggar tata tertib yang ada. Inggit selaku orang pertama di foto itu yang pertama mendapat interogasi. Ia pun mulai menceritakan dengan pihak kampus mulai asal muasal foto itu. Dibantu Biru yang terus meyakinkan semua yang hadir di sana. Pria itu juga menyesali perbuatannya yang dengan sengaja mengambil dan menyimpan foto itu. Inggit, kamu itu sedang masa percobaan setelah kemarin sempat berulah. Bapak akan menindak lebih tegas kalau kalian tidak bisa membuktikan bukti kebenarannya. Ucap Pak Dani, selaku pimpinan fakultas di sana. Maaf Pak, itu foto hanya untuk dokumentasi pribadi dan status kami sudah menikah dari kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kami seru-seruan aja, bahkan saya punya foto aslinya dan benar cowok di sana itu adalah saya sendiri. Karena saya yang mengambil gambarnya. Jelas Biru tenang. Inggit yang pada dasarnya tidak tahu menahu kronologis yang sebenarnya hanya bisa mengiyakan. Lain kali tidak usah mendokumentasikan hal semacam begitu. Biar apa coba? Untuk apa? Bukankah itu malah merugikan kalian sendiri? Sudah jelas sekali kalau kalian pasangan halal, juga tidak harus bergaya-gaya seperti itu. Salah-salah kalau kasus kayak gini tersebar, yang rugi siapa? Kalian sendiri.
Begini Pak, kami selaku orang tua sangat kecewa dengan adanya kasus ini. Sebisa mungkin tolong kerjasamanya juga untuk membanet gambar-gambar tak senonoh itu, agar tidak semakin menyebar. Untuk yang telah menyebar luaskan foto tersebut, kami akan melewati jalur hukum karena itu sudah termasuk pelanggaran dan juga pencemaran nama baik anak kami dan keluarga. Pak Rasdan langsung angkat bicara. Perdebatan semakin pelik. Biru menunjukkan foto aslinya pada pihak kampus, membuktikan bahwa pria itu dirinya. Pihak kampus juga sudah menerima laporan bahwa kedua muda-mudi itu pasangan suami istri yang sah berdasarkan dokumen surat nikah dan bukti pernikahan mereka. Jadi satu hal positif yang bisa didapat adalah mereka, Inggit lebih tepatnya sebagai korban, bukanlah pasangan mesum seperti yang terlihat secara kasat mata. Perdebatan ditunda sampai kasus Biru Inggit ini menemukan bukti kuat penyebaran foto tersebut. Karena kalaupun itu milik pribadi, jika termasuk pornografi, pihaknya tetap dikenai sanksi. Jadi semua akan dilimpahkan untuk proses selanjutnya. Kalau mereka terbukti tidak bersalah dan fitnah pencemaran nama baik, pihak kampus akan mencabut sanksi dan membantu mengembalikan namanya. Tetapi kalau mereka terbukti melakukan pelanggaran dengan sengaja, keduanya bisa mendapat sanksi berat atau bahkan di drop out dari kampus mereka.